Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Tanggal 15 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Dia hari ini masih sering berdoa ya, meminta kepada Tuhan untuk dipersatukan kembali dengan kamu. Bahkan dia sering menghayalkan kamu. Dia selalu mengafirmasikan kamu untuk datang lagi atau bisa bersama dia, memvisualisasikan kamu untuk bisa bersama kembali dengan dia, seperti itu. Dan untuk saat ini aku lihat memang lagi fokus pada diri masing-masing ya. Kamu lagi fokus dengan dirimu, dia juga fokus lagi dengan diri dia. Nah, dia ini ternyata juga lagi fokusin keluarga nih, aku lihat ya. Mungkin memang keluarganya sangat lagi membutuhkan dia, mungkin lagi ada masalah, atau dia harus membiayai keluarganya atau bagaimana tuh. Intinya di sini ada keluarga yang sedang dia fokuskan juga. Aku lihat di sini memang dia ingin sekali memiliki suatu komitmen atau hubungan relationship yang stabil ya. Dia pengen mengikat kamu. Cuman sayangnya saat ini kalian sudah berpisah ya. Kamu dan dia sudah berpisah, tapi herannya nih, walaupun kalian berpisah, dia masih belum rela untuk melepas kamu. Terus itu juga bukan hanya sekadar berpisah ya dari hubungan, tapi juga berpisah karena ada jarak. Ya, aku lihat di sini kalian ada jarak yang cukup jauh, mungkin beda kota, beda provinsi atau beda negara. Soalnya di situ ada perairan. Jadi cukup jauh jarak di antara kalian saat ini. Queen of Cups. Oke, ternyata hubungan ini berakhir akibat karena ada seseorang yang tidak jujur atau tidak terbuka dengan sesuatu, dan akhirnya menimbulkan suatu masalah di hubungan ini, dan akhirnya ya berpisah seperti itu ya. Kalau aku lihat memang Queen of Cup ini menyarankan tentang hubungan yang penuh dengan perhatian, saling memahami, saling menyayangi ya, memenuhi kebutuhan, stabil secara emosional dalam penyatuan kalian, maka hubungan ini bisa langgeng. Cuman sayangnya selama ini yang terjadi adalah mungkin masih ada seseorang di sini yang bergantung, entah ini kamu bergantung kepada dia atau dia yang bergantung kepada kamu. Terus itu juga tidak adanya keterbukaan atau kejujuran. Nah, ini yang mempengaruhi hubungan kalian. Terus juga kayaknya kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam atau pemalu ya. Makanya ini juga menjadi salah satu kenapa dia nggak terbuka atau jujur sama kamu. Karena dia orangnya pemalu atau pendiam. Aku lihat di sini tuh juga ya. Selama ini kamu itu merasa kayak tersakiti. Ya. Karena aku lihat di sini kamu terlalu setia ya, terlalu berbakti kepada dia. Tapi ya seperti kayak enggak diperdulikan ya. Ya, kamu jujur sama dia, kamu terbuka sama dia, tapi dia tidak jujur dan tidak terbuka sama kamu. Dia orang yang sangat menarik ya. Bahkan orang-orang di luar sana itu merasa tertarik gitu sama dia karena sikapnya yang bijak, terus itu murah hati, penuh kasih sayang orangnya, sehingga banyak orang di luar sana itu merasa tertarik gitu sama dia.
Bahkan aku lihat di sini orangnya itu humble juga, humble-nya dari bidang gini, dia akan memberikan bahunya atau telinganya untuk mendengar orang-orang yang kesusahan gitu loh ya. Dia akan memberikan bahunya, maksudnya itu untuk jadi sandaran orang-orang yang misalkan dia lagi kesusahan terus cerita sama dia, dia akan mau ngedengerin. Nah inilah yang membuat orang-orang di luar sana itu merasa tertarik sama dia ya. Juga kan orangnya bijaksana, jadi orang-orang banyak merasa kayak diperhatikan, disayangi, atau ya diberikan perhatian kayak gitu ya, di apa sih, di ngertiin kayak gitu loh. Nah inilah yang membuat kamu dengan dia hubungannya banyak kesalahpahaman ya. Dia juga sih yang membuat terlalu humble ketika masih sama kamu, dia berbuat baik, humble dengan wanita atau pria lainnya. Terus itu juga di sini aku lihat selama ini, entah ini kamu atau dia, itu orangnya terlalu posesif, terlalu cemburuan. Terus itu terlalu pengontrol, entah ini kamu atau dia, sehingga ini juga ya sikap yang merubah atau menghancurkan hubungan kalian karena terlalu posesif dan terlalu cemburuan. Terus itu juga terlalu pengontrol, entah ini kamu atau dia. Kalian situasikan aja ya. Maka dari itu semakin kalian menggenggam hubungan ini, kalau memang 3 sifat itu masih ada di hubungan ini, maka hubungan ini akan semakin mencekik. Rasanya itu sakit, rasanya apa ya? Ya kita tahu rasa tercekik, nah ya nggak bisa napas gitu ya, kayak sakit, sulit, yang seperti itu. Bahkan mungkin selama ini tuh dari apa yang pernah dia lakukan ya, apa yang terjadi dalam hubungan ini akhirnya menimbulkan rasa kebencian ya. Mungkin kamu benci karena dia ya terlalu humble sama orang, sehingga kelihatannya kayak dia selingkuh ya, entah memang selingkuh atau tidak, tapi ya itu, kamu membenci sikap dia yang terlalu humble dengan orang lain. Sebenarnya kamu nggak masalah kalau misalkan dia humble, tapi caranya yang terlalu humble itu yang membuat kamu akhirnya kecolongan. Ya mungkin dia sampai tergoda juga dengan orang-orang di luar sana. Akhirnya ya dia pernah melakukan perselingkuhan, bisa jadi seperti itu. Ya. Terus itu juga di sini aku lihat kamu sangat memiliki rasa benci ke dia akibat masa lalu yang pernah dia lakukan di hubungan ini. Dan saat ini kamu sedang memutuskan untuk apakah kamu mau memaafkan dia dan melanjutkan hubungan kalian, tapi atau tidak. Tapi gini, aku lihat kamu sudah merasa kayak banyak dirugikan oleh dia. Kamu merasa banyak sudah rasa sakit hati ini yang ditorehkan ke dia gitu ya. Dia torehkan ke kamu. Jadi masih menjadi suatu kayak pertimbangan untuk bisa datang lagi ke dia atau menerima dia lagi atau memaafkan dia. Aku lihat di sini kamu masih ada luka yang belum sembuh, bahkan masih ada rasa kebencian atau dendam di sini. Dan ya mungkin karena ini hari lebaran ya, kalian juga memikirkan apakah aku harus memaafkan dia atau tidak. Dan apa yang dia lakukan saat ini adalah sikap menunda ya, menunda untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, atau bisa jadi kayak menunda untuk mengambil keputusan untuk hubungan ini karena masih ada rasa keraguan dari dia. Dulu dia sempat menyakiti kamu, bahkan kalau aku lihat di sini dia sempat kayak terpengaruh oleh desas-desus atau isu-isu dari orang-orang di luar sana yang mengatakan kamu beginilah, kamu begitulah, ya kamu buruk, kamu jahat, kamu nakal, kamu bla 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 bla, atau ngomongin kamu apalah, yang intinya itu membuat dia kayak ilfil atau kayak masih ragu-ragu akhirnya ke kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia sempat membuat masalah yang cukup besar ya di hubungan kalian, dan ternyata setiap kali kamu tahu masalah itu, kamu selalu memberikan
maaf. Terus itu juga kamu selalu memberikan kesempatan, peluang untuk dia bisa berubah atau menghilangkan tingkah laku yang membuat masalah itulah. Tapi ternyata di sini dia gagal dalam berubah. Dia nggak pernah berubah-berubah. Bahkan di sini kamu sudah berulang kali ngasih dia kesempatan, dia juga berulang kali tidak pernah berubah ya. Dan akhirnya di sini dia bingung ya untuk datang ke kamu. Dia ragu, apakah kamu masih mau menerima dia jika selama ini dia itu udah nyakitin kamu. Misalkan nih dia selingkuh ya, dia terpengaruh dengan omongan pihak ketiga, kemudian dia selingkuh. Entah pihak ketiganya memang orang-orang yang sering curhat sama dia gitu ya, terus dia akhirnya akhirnya menyabotase hubungan kalian dan ya menghasut dia gitu ya, atau siapa orang ketiganya, orang tua, keluarga, atau teman, ya terserah deh. Akhirnya di sini dia selingkuh dari kamu ya, mencari pasangan lainnya. Nah, itu selalu terulang seperti itu terus, berulang kali. Ya, kamu pun memaafkan seperti itu terus berulang kali. Akhirnya ketika saat ini situasinya sudah sudah di ujung tanduk kalau menurut aku sih ya. Atau mungkin ya memang sudah hancur gitu. Sekarang dia bingung mau datang ke kamu gimana. Sebenarnya dia ini pengen banget menghubungi kamu sekarang. Ya, hari ini tuh dia pengen banget menghubungi kamu. Cuman dia masih memiliki rasa bersalah sama kamu. Rasa bersalah, malu, ya. Terus dia menyesal atas tindakan dia selama ini gitu. Jadi ada rasa yang gak enak sama kamu, dan itulah yang menghambat dia untuk segera menghubungi kamu gitu. Tapi ada Four of Swords reverse, berarti memang menandakan saat ini hubungan kalian itu sedang di masa percobaan untuk bertahap menghilangkan rasa kecemasan, ketegangan ya, yang memang selama ini dia atau kamu rasakan tentang hubungan ini. Karena saat ini tuh telah mencapai titik puncak dalam hubungan kalian ya. Sehingga mau gak mau di sini aku lihat harus memperbaiki atau menyembuhkan atau memulihkan diri kalian dari hubungan yang toksik. Itu yang aku lihat di sini, diri dia dari hubungan yang toksik. Dan dia ingin mengakhiri rasa kecewa, berduka, kesepian, sedih ya setelah kehilangan kamu. Jadi aku lihat mungkin bisa jadi dari mereka sebagian udah ada menghubungi kamu, udah minta maaf, mungkin ada yang sudah menjelaskan, ada yang belum, tapi cuman sekadar minta maaf, bisa jadi seperti itu. Sehingga ketegangan di antara kalian yang tadinya itu benar-benar saling gak mau membuka komunikasi, akhirnya sekarang luluh juga, ada yang buka komunikasi kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu tegang, walaupun masih ada rasa-rasa marah gitu ya, kecewa gitu, tapi paling tidak sudah ada komunikasi itu, sehingga ketegangan, kecemasan itu sudah mulai mereda ya, walaupun nggak seutuhnya hilang. Karena kalau aku lihat juga di sini belum ada perkembangan juga ke arah balikan gitu ya, ke arah kembali bersama itu belum. Aku lihat belum sih. Yang pasti di sini dia sudah siap untuk meninggalkan pengasingan dia, atau kan kemarin sempat dia itu menutup diri dari kamu, kamu nggak boleh tahu keadaan dia ya. Sekarang dia sudah muncul, udah komunikasi lagi dengan kamu gitu ya, walaupun hanya sekedarnya gitu. Paling tidak dia udah nongolin muka, nongolin diri gitu ya ke kamu. Terus itu juga aku lihat memang saat ini benar-benar lagi fokus sama keluarga ya. Nih lagi fokus sama keluarga, mungkin lagi kumpul-kumpul ya, masa-masa lebaran gini kan, kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan dikala dia lagi kumpul-kumpul gini, dia sering keinget kamu loh. Aku lihat di sini dia pengen banget rasanya itu ke tempat kamu untuk berkenalan dengan keluargamu, atau sebaliknya ngebawa kamu ke keluarga dia untuk mengenalkan kamu di keluarga dia. Karena memang Ten of Cups ini menandakan memang dia itu ingin sekali memiliki pertunangan, pernikahan, keluarga, anak dengan kamu. Aku lihat di sini.
Ya, dan aku lihat bahkan di sini dia akan datang lagi. Dia akan datang untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu, untuk union lagi, untuk bersatu kembali dengan kamu, seperti itu aku lihat. Cuman sebelum dia datang, ini harus ada the tower dulu, ya. Harus ada perbaikan komunikasi. Itu dulu ya. Komunikasi harus diperbaiki dulu nih, harus ada komunikasi yang intens. Kemudian apa nih, masalah-masalah yang selama ini dia tutup-tutupi harus dibongkar dulu ya. Apa yang selama ini belum ketahuan, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu harus dikeluarkan dulu. Karena ini ada the tower dan memang menyakitkan. Sejujurnya sangat menyakitkan. Ya samalah kayak kita misalkan punya suatu penyakit, tapi kita nggak mau periksa ke dokter karena kita takut kalau misalkan kita tahu kita punya penyakit itu, kita akan terjatuh, kita akan benar-benar merasa putus asa. Nah sama seperti dia punya penyakit, ya, punya ketoksikan dalam diri, tapi dia tutup-tutupin, dia nggak mau kasih tahu ke kamu karena takut nanti dia akan terluka, dia akan putus asa, jatuh, ditinggalkan kamu atau apalah. Nah ketika semesta ya yang bertindak di sini itu justru akan lebih sakit. Kenapa? Karena datangnya dadakan, like a petir ya, seperti petir ini kan, tower ya, ini tower. Terus tiba-tiba disambar petir. Nah, ini memang semesta yang akan bertindak dalam hubungan ini. Nah, semesta akan tiba-tiba membongkar semua apa yang selama ini dia pendam, yang selama ini dia tidak bicarakan atau tidak dia kasih tahu ke kamu. Dan ya, siap-siap aja, entah ini kamu atau dia akan merasa terluka. Justru malah, atau mungkin kalian berdua akan merasa terluka. Gitu, kalau aku lihat ya. Tapi benar-benar tower ini niatnya baik, ya. Agar kalian tidak lagi banyak kesalahpahaman, akibatnya hubungan kalian hancur lagi gitu loh. Semua harus dibongkar dulu, semua harus terungkap dulu gitu. Apapun itu ya, situ komunikasi juga ini harus intens agar bisa menunjukkan dengan terbuka, dengan jujur sebenarnya apa sih perasaan kamu terhadap dia, ya dia pun begitu, apa sih perasaan dia terhadap kamu. Ya, jadi ada kejujuran dan ada komunikasi yang intens agar kalian tahu apa yang kalian suka dan apa yang tidak kalian suka. Seperti itu loh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi persiapkan diri ya karena ini ada the tower. Ya, mungkin sebentar lagi akan ada kejelasan yang mungkin akan melukai kalian. Walaupun itu sakit, tapi itu yang terbaik untuk hubungan kalian. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Intinya di sini termasuk rencana-rencana yang yang palsu, yang manipulatif itu juga harus terbongkar sih sebenarnya ya. Jadi intinya The Tower ini sebenarnya niatnya untuk memperkuat hubungan kalian kok gitu. Walaupun harus menyakitkan terlebih dahulu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini memang pembacaan kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.